Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ramadhani. Saya dari Universitas Negeri Medan. Saya dari Prodi PGSD Regular. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai bidang pelayanan BK untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah bimbingan dan konseling yang diampu oleh Ibu Rina Suryani SPD MPD. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai video pembelajaran kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bidang pelayanan BK. Apa saja sih itu bidang pelayanan BK dan ada berapa sih bidang pelayanan BK? Yuk kita bahas satu persatu. Nah, ternyata bidang pelayanan BK itu ada 4. Ada 4? Apa saja sih itu? Nah, jadi yang pertama dari bidang pelayanan BK adalah bimbingan pribadi. Nah, apa sih itu bimbingan pribadi? Bimbingan konseling pribadi adalah suatu proses yang membantu individu untuk dapat memecahkan masalahnya sendiri, seperti hubungannya dengan sesama teman, penyesuaian diri terhadap lingkungan pendidikan, dan juga masyarakat tempat tinggalnya. Lalu apa sih tujuan dari bimbingan konseling pribadi ini? Nah, bimbingan pribadi di sini bertujuan agar individu mampu mengatasi dan mengambil sikap untuk memecahkan masalahnya sendiri. Nah, jadi tugas seorang konselor di sini adalah membantu individu agar individu mampu memecahkan masalahnya sendiri, agar individu mampu menjadi individu yang lebih mandiri dalam mengatasi sebuah permasalahan. Nah, kita yang masuk bidang pelayanan kedua, yaitu ada bimbingan sosial. Apa sih itu bimbingan sosial? Bimbingan konseling sosial adalah proses pemberi bantuan yang diberikan untuk mewujudkan tatanan yang sejahtera baik individu, keluarga, dan masyarakat yang akan membantunya dalam menghadapi masalah-masalah dalam lingkungan sosialnya. Nah, dari kata sosial kita mampu tuh mencerna sosial itu adalah bersangkutan dengan yang namanya lingkungan. Nah, dari lingkungan kita ada tuh lingkungan yang positif dan lingkungan yang negatif. Nah, jadi tujuan dari bimbingan sosial ini adalah agar individu yang dibimbing mampu melakukan interaksi sosial secara baik dengan lingkungannya. Nah, jadi tugas seorang konselor di sini adalah mengarahkan seorang individu agar individu mampu memilah-milah lingkungan sosial yang baik dan lingkungan sosial yang buruk. Kita mengerti bahwasanya semakin majunya zaman masih banyak sekali pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Nah, jadi seorang konselor mengarahkan siswanya agar siswanya tidak mengikuti pergaulan tidak baik tersebut. Dan juga di bidang bimbingan sosial ini, seorang konselor membantu individu dalam mengatasi kesulitan-kesulitan dalam permasalahan sosialnya. Nah, jadi seorang konselor di sini memberikan motivasi dan arahan kepada siswanya untuk apa-apa saja sih yang dilakukan siswanya agar dapat terhindar dari masalah-masalah sosialnya, ataupun ketika ia memiliki masalah sosial, seorang konselor memberikan arahan agar seorang tersebut dapat menyelesaikan masalah sosialnya. Kemudian yang ketiga, itu ada yang namanya bimbingan belajar. Apa sih itu bimbingan belajar? Bimbingan dan konseling belajar merupakan proses bantuan untuk memfasilitasi siswa dalam mengembangkan pemahaman dalam keterampilan dalam belajar dan memecahkan masalah-masalahnya dalam pembelajaran maupun akademik. Lalu, apa sih tujuan dari bimbingan belajar tersebut? Nah, kenapa sih kita harus dibimbing belajar? Kita kan setiap hari belajar, Senin sampai Sabtu kita belajar sama teman-teman, sama guru, sama wali kelas. Tapi tujuan dari bimbingan belajar di sini adalah membantu siswa agar mencapai perkembangan yang optimal sehingga kita menghambat perkembangan belajar siswa. Nah, jadi seorang konselor di sini sangat membantu siswanya untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sangat optimal. Misalnya, seorang siswa nih sulit dalam memahami materi yang disajikan, maka seorang konselor harus bisa menyampaikan materi tersebut secara baik dan benar dan menarik sehingga siswa tersebut
tersebut dapat terpicu dalam hatinya dan dalam pikirannya untuk terus belajar dan mengerti nih materi yang disajikan oleh seorang gurunya tersebut. Nah, seorang konselor di sini sangat membantu siswanya bagaimana caranya ketika siswa sangat mengalami tentang masalah pembelajaran di kelasnya. Jadi seorang konselor memberikan motivasi dan arahan kepada siswanya, juga memberikan sebuah tips dan trik dalam belajar sehingga seorang siswa dapat mencapai pembelajarannya secara optimal, sehingga siswa tersebut dapat mencapai, misalnya dia mendapatkan peringkat 10 besar. Nah, siswa tersebut juga berprestasi. Nah, itulah yang disebut dengan pembelajaran secara optimal. Kemudian yang keempat, yang terakhir yang kita tunggu-tunggu adalah bimbingan karir. Nah, kita di sini dari sejak SD, SMP, SMA, kita memiliki cita-cita kita masing-masing. Kita memiliki impian kita ketika kita besar nanti kita mau jadi apa, ya kan? Ada yang mau jadi polisi nih, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi guru dan lain sebagainya. Nah, jadi apa sih itu bimbingan karir? Bimbingan karir merupakan bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, dalam memilih lapangan kerja ataupun jabatan, dan profesi tertentu serta membekali diri supaya siap memangku jabatan tersebut. Lalu apa sih tujuan dari bimbingan karir tersebut? Nah, tujuan dari bimbingan karir adalah agar siswa mampu memahami, merencanakan, memilih, menyesuaikan diri, dan mengembangkan karir tertentu. Nah, jadi tugas seorang konselor di sini adalah konselor harus dapat memberikan informasi-informasi yang positif serta bermanfaat bagi semua muridnya untuk dapat mencapai tujuan cita-citanya masing-masing. Nah, seperti informasi kapan aja dibuka tes-tes dari polisi, tes dari angkatan udara, tes dari calon pegawai negeri, dan yang lain-lainnya. Seorang konselor bertugas memberikan informasi sebaik mungkin agar seorang siswanya dapat terbantu dalam mencapai karirnya. Nah, sekian saja video pembelajaran saya mengenai bidang pelayanan bimbingan dan konseling